Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Dalam dunia yang serba kompetitif ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus menarik perhatian, membangun koneksi, atau memenangkan hati orang lain. Baik dalam lingkungan profesional, sosial, atau hubungan pribadi, memiliki daya tarik yang kuat adalah hal yang tak bisa diabaikan. Lalu, bagaimana kita bisa membuat orang lebih memilih kita daripada orang lain? Jawabannya terletak pada kualitas batin yang kita miliki, dan salah satu filosofi yang bisa memberikan panduan dalam hal ini adalah Stoikisme. Stoikisme, sebuah aliran filsafat yang berkembang pada zaman Yunani Romawi, mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah, dan berfokus pada nilai-nilai internal yang tidak tergoyahkan oleh pengaruh eksternal. Filsafat ini tidak hanya mengajarkan bagaimana kita harus berhubungan dengan dunia luar, tetapi juga bagaimana kita dapat mengembangkan kualitas diri yang membuat kita lebih menarik dan dihargai oleh orang lain. Dalam pandangan Stoikisme, daya tarik yang sejati tidak bergantung pada penampilan luar atau upaya untuk menyenangkan orang lain, tetapi pada kualitas-kualitas batin yang mendalam seperti ketenangan, kebijaksanaan, kejujuran, dan keaslian. Ketika kita hidup selaras dengan prinsip-prinsip Stoik, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi orang yang lebih dihargai dan lebih dipilih oleh orang lain. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa prinsip Stoik yang dapat membantu Anda menjadi individu yang lebih menarik dan dipilih, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Stoikisme, Anda dapat membangun kualitas diri yang membuat orang lain merasa lebih nyaman, terinspirasi, dan tertarik untuk bekerja sama atau berinteraksi dengan Anda. Mari kita mulai dengan membahas beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menonjol dan menjadi pilihan utama bagi orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan pilihan dan persaingan, kita seringkali dihadapkan pada kebutuhan untuk menonjol di mata orang lain, baik dalam konteks profesional, sosial, maupun pribadi. Filsafat Stoikisme yang berakar pada pengendalian diri, kebajikan, dan pengertian yang mendalam tentang apa yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan, memberikan panduan yang sangat berharga untuk mencapai tujuan ini. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Stoik dapat membantu Anda membangun daya tarik dan membuat orang memilih Anda daripada yang lain. 1. Dengarkan mereka dengan penuh perhatian dan tulus. Penjelasan panjang. Mendengarkan adalah seni yang seringkali diabaikan dalam dunia yang serba cepat ini. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan memperhatikan secara penuh setiap interaksi. Dalam praktiknya, mendengarkan tidak hanya berarti diam saat orang lain berbicara. Itu adalah usaha aktif untuk memahami maksud, perasaan, dan pandangan mereka. Dalam Stoikisme, memahami orang lain dengan sepenuh hati adalah cermin dari kebajikan yang lebih besar, yakni kebijaksanaan dan ketenangan. Dengarkan dengan fokus penuh, tanpa gangguan. Jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara atau memikirkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Ketika Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, Anda menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap orang lain. Mereka merasa dihargai dan dipahami, dan inilah yang mendorong mereka untuk lebih memilih Anda. Hal ini sangat penting dalam konteks hubungan apapun, apakah itu hubungan pribadi, profesional, atau bahkan dalam situasi kompetitif seperti perekrutan atau pemilihan kepemimpinan. Ketika seseorang merasa bahwa pandangannya dihargai, mereka cenderung merasa lebih terhubung dengan Anda dan lebih terbuka terhadap ide atau saran yang Anda berikan. Ini adalah bentuk komunikasi yang jauh lebih dalam daripada sekadar berbicara atau memberi pendapat.
Dalam banyak situasi, orang memilih untuk bekerja atau berada di sekitar mereka yang membuat mereka merasa didengarkan dan dihormati, daripada mereka yang hanya fokus pada diri sendiri atau yang terlalu sibuk dengan agenda mereka. Mendengarkan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang memahami konteks, nada suara, dan bahasa tubuh mereka. Stokisme mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menilai atau memberi respons tanpa memahami sepenuhnya. Hal ini menghindarkan kita dari kebiasaan terburu-buru dan melatih kita untuk berkomunikasi dengan lebih bijaksana dan efektif. Dengan cara ini, Anda menunjukkan bahwa Anda bukan hanya mendengarkan, tetapi benar-benar memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Bagaimana cara melakukan ini dengan baik? Berikan fokus penuh ketika seseorang berbicara. Pastikan Anda memberikan perhatian sepenuhnya. Letakkan ponsel Anda, matikan notifikasi, dan fokus pada pembicaraan mereka. Hindari distraksi apapun yang dapat memecah konsentrasi Anda. Gunakan bahasa tubuh positif. Bahasa tubuh Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pastikan bahwa Anda menunjukkan ketertarikan dengan kontak mata, senyum, atau gerakan kepala sebagai tanda bahwa Anda benar-benar mendengarkan. Tunjukkan empati dalam respons Anda. Ketika orang berbicara tentang masalah atau kekhawatiran mereka, pastikan untuk merespons dengan empati. Misalnya, Anda bisa mengatakan, "Saya mengerti mengapa itu bisa sangat mengganggu," atau "Itu pasti sangat sulit untuk Anda." Ini menunjukkan bahwa Anda memahami perasaan mereka tanpa terburu-buru memberi solusi. Refleksi dan klarifikasi. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan adalah dengan merangkum kembali apa yang telah mereka katakan dan menanyakan jika Anda benar-benar memahaminya. Misalnya, "Jadi, jika saya mengerti dengan benar, Anda merasa bahwa..." Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda mendengarkan, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk mengklarifikasi jika perlu. Mengapa ini sangat penting? Membangun kepercayaan yang mendalam. Ketika orang merasa didengarkan secara sepenuhnya, mereka cenderung lebih mempercayai Anda. Kepercayaan ini adalah dasar dari hubungan yang sehat, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Orang lebih memilih untuk berkolaborasi atau bekerja dengan seseorang yang memberi perhatian lebih pada mereka daripada dengan orang yang tidak memperhatikan. Menciptakan rasa koneksi emosional. Ketika Anda mendengarkan dengan tulus, Anda menciptakan koneksi emosional yang mendalam. Koneksi ini membuat orang merasa dihargai dan diinginkan dalam interaksi tersebut. Sebuah hubungan yang didasarkan pada saling mendengarkan cenderung lebih kuat dan tahan lama. Menghindari misinterpretasi dan kesalahpahaman. Seringkali, komunikasi yang buruk berasal dari ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan baik. Dengan benar-benar mendengarkan, Anda menghindari salah paham yang dapat merusak hubungan atau peluang. Menunjukkan kematangan emosional. Orang yang mendengarkan dengan penuh perhatian menunjukkan kedewasaan emosional. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam dan mendengarkan. Ini memberikan kesan bahwa Anda lebih bijaksana dan lebih stabil daripada orang lain yang hanya berbicara tanpa berpikir. Contoh praktis. Bayangkan Anda sedang berada dalam sebuah wawancara kerja. Alih-alih hanya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, Anda benar-benar mendengarkan pertanyaan tersebut dengan penuh perhatian dan kemudian memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang benar-benar dicari oleh pewawancara. Sebagai contoh, jika mereka menyebutkan tantangan tertentu yang dihadapi oleh perusahaan, Anda bisa mengatakan, "Saya mendengar bahwa Anda sedang berfokus pada peningkatan efisiensi operasional. Berdasarkan pengalaman saya telah bekerja dengan tim yang menghadapi tantangan serupa, dan saya memiliki beberapa ide yang bisa membantu." Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda mendengarkan, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda paham tentang kebutuhan mereka. Ketika orang merasa didengarkan dengan tulus, mereka akan merasa lebih terhubung dengan Anda dan cenderung memilih Anda.
karena mereka tahu Anda peduli dan siap untuk memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Tunjukkan empati dengan tindakan yang konkret. Empati bukan hanya tentang merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi lebih dari itu, ia adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan perasaan dan kebutuhan mereka. Dalam Stoikisme, empati dianggap sebagai salah satu kebajikan yang mendalam, yang berkaitan erat dengan kebijaksanaan, pengertian, dan keadilan. Orang yang empatik tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menunjukkan perhatian melalui tindakan nyata. Empati bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kekuatan yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan diri dengan orang lain pada tingkat yang lebih manusiawi dan mendalam. Ketika Anda benar-benar memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, Anda mampu memberikan dukungan yang tepat, apakah itu dalam bentuk kata-kata yang menghibur, tindakan yang mendukung, atau bahkan pengorbanan waktu dan energi untuk membantu mereka mengatasi kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan ini membantu menjaga keseimbangan batin, sambil tetap menjaga integritas dan memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Dalam konteks membuat orang memilih Anda, empati berfungsi sebagai pengikat yang mendalam. Orang lebih memilih untuk bekerja dengan seseorang yang mereka rasa peduli terhadap kesejahteraan mereka, bukan hanya yang berbicara atau melakukan hal-hal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan menunjukkan empati yang nyata, Anda menciptakan ikatan kepercayaan dan rasa hormat yang sangat penting dalam setiap hubungan yang sukses, baik itu dalam dunia profesional maupun pribadi. Bagaimana cara melakukannya dengan baik? Bersikap proaktif dalam membantu. Empati tidak hanya tentang memahami, tetapi juga tentang bertindak ketika orang lain membutuhkan bantuan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka saat ini? Jika seseorang tampaknya kesulitan dengan pekerjaan atau situasi pribadi, tawarkan bantuan secara konkret, meskipun itu hanya dengan memberikan waktu atau perhatian ekstra. Menghargai kebutuhan dan perasaan mereka. Kadang-kadang, yang dibutuhkan seseorang bukanlah solusi, tetapi sekadar perhatian atau dukungan emosional. Tunjukkan bahwa Anda menghargai perasaan mereka dengan menyatakan sesuatu seperti, "Saya bisa memahami mengapa itu sangat sulit bagi Anda." Ini membantu orang merasa lebih nyaman dan terhubung dengan Anda. Berikan dukungan yang nyata dan berkelanjutan. Jika Anda berjanji untuk membantu seseorang, pastikan Anda melakukannya secara konsisten dan berkelanjutan. Misalnya, jika Anda berjanji untuk membantu seorang rekan dalam proyek mereka, pastikan Anda memberi bantuan secara aktif dan terus-menerus. Jangan hanya menawarkan bantuan sekali, tetapi pastikan Anda tersedia ketika mereka benar-benar membutuhkan. Hindari membuat asumsi atau menilai terburu-buru. Seringkali, empati terhalang oleh prasangka atau asumsi yang kita buat terhadap orang lain. Jangan terburu-buru untuk memberikan solusi atau penilaian tanpa terlebih dahulu sepenuhnya memahami situasi mereka. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka tanpa intervensi atau penilaian. Mengapa ini sangat penting? Menciptakan rasa koneksi yang mendalam. Ketika Anda menunjukkan empati yang tulus, orang lain merasa bahwa Anda benar-benar peduli dan tidak hanya ingin memanfaatkan hubungan untuk kepentingan pribadi. Ini membangun rasa saling menghargai yang sangat kuat, meningkatkan keterhubungan sosial dan kerjasama. Dalam dunia kerja atau kehidupan sosial, orang lebih memilih bekerja dengan mereka yang menunjukkan pemahaman dan dukungan. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda peduli dengan kesulitan atau tantangan mereka, orang akan merasa lebih nyaman untuk mempercayai dan bergantung pada Anda. Memperkuat kepercayaan dan rasa hormat. Ketika Anda bertindak berdasarkan empati, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Ini meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat yang esensial untuk hubungan yang langgeng dan saling menguntungkan. Contoh praktis.
Bayangkan Anda berada dalam situasi di mana seorang kolega sedang mengalami masa sulit di tempat kerja. Alih-alih hanya memberi nasihat atau mencoba menyelesaikan masalah mereka, Anda bisa menunjukkan empati dengan bertanya, "Saya tahu ini bisa sangat membebani. Apa yang bisa saya bantu untuk membuat situasi ini sedikit lebih mudah?" Tindakan ini menunjukkan bahwa Anda memahami beban mereka dan bersedia memberi dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan menunjukkan perhatian Anda, kolega tersebut akan lebih cenderung memilih untuk bekerja bersama Anda atau mempercayakan Anda dengan tanggung jawab lebih besar karena mereka merasa dihargai dan didukung. 3. Jadilah pribadi yang konsisten dan dapat diandalkan. Salah satu kualitas utama yang diinginkan orang lain dalam hubungan profesional atau pribadi adalah konsistensi. Stokisme mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip kita, tidak tergoyahkan oleh emosi atau keadaan luar. Ini berarti menjadi seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang tetap teguh dalam kata dan perbuatan. Ketika Anda dapat dipercaya dan konsisten dalam tindakan Anda, orang akan merasa nyaman memilih Anda karena mereka tahu bahwa mereka dapat mengandalkan Anda di saat-saat penting. Konsistensi menciptakan rasa stabilitas dan keamanan bagi orang lain. Jika Anda selalu dapat diandalkan untuk memenuhi janji dan menunjukkan perilaku yang stabil, Anda akan menciptakan kepercayaan yang kuat dengan orang lain. Mereka lebih cenderung memilih Anda, bekerja sama dengan Anda, atau mempercayakan Anda dengan tanggung jawab lebih besar. Orang-orang tidak suka merasa tidak pasti tentang keputusan yang mereka buat, dan ketika mereka tahu bahwa Anda adalah orang yang dapat mereka andalkan, mereka akan lebih suka memilih Anda dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas. Dalam Stokisme, konsistensi ini bukan hanya soal tindakan luar, tetapi juga soal keselarasan antara pikiran, kata-kata, dan tindakan. Anda tidak hanya ingin terlihat dapat diandalkan, tetapi juga harus menjadi orang yang konsisten dalam nilai-nilai dan keyakinan Anda. Ketika Anda hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang Anda pegang, orang lain akan melihat integritas dan kejujuran Anda, dan ini akan menarik mereka untuk memilih Anda. Bagaimana cara melakukannya dengan baik? Penuhi janji Anda. Jika Anda mengatakan bahwa Anda akan melakukan sesuatu, lakukanlah. Jangan membuat janji yang Anda tahu tidak bisa Anda tepati. Ini adalah salah satu cara utama untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Contoh praktis. Bayangkan Anda sedang berada dalam sebuah wawancara kerja. Alih-alih hanya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, Anda benar-benar mendengarkan pertanyaan tersebut dengan penuh perhatian dan kemudian memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang benar-benar dicari oleh pewawancara. Sebagai contoh, jika mereka menyebutkan tantangan tertentu yang dihadapi oleh perusahaan, Anda bisa mengatakan, "Saya mendengar bahwa Anda sedang berfokus pada peningkatan efisiensi operasional. Berdasarkan pengalaman saya telah bekerja dengan tim yang menghadapi tantangan serupa, dan saya memiliki beberapa ide yang bisa membantu." Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda mendengarkan, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda paham tentang kebutuhan mereka. Ketika orang merasa didengarkan dengan tulus, mereka akan merasa lebih terhubung dengan Anda dan cenderung memilih Anda, karena mereka tahu Anda peduli dan siap untuk memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Tunjukkan empati dengan tindakan yang konkret. Empati bukan hanya tentang merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi lebih dari itu, ia adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan perasaan dan kebutuhan mereka. Dalam Stokisme, empati dianggap sebagai salah satu kebajikan yang mendalam, yang berkaitan erat dengan kebijaksanaan, pengertian, dan keadilan. Orang yang empatik tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menunjukkan perhatian melalui tindakan nyata. Empati bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kekuatan yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan diri dengan orang lain pada tingkat yang lebih manusiawi dan mendalam.
Ketika Anda benar-benar memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, Anda mampu memberikan dukungan yang tepat. Apakah itu dalam bentuk kata-kata yang menghibur, tindakan yang mendukung, atau bahkan pengorbanan waktu dan energi untuk membantu mereka mengatasi kesulitan. Stokisme mengajarkan bahwa kebajikan ini membantu menjaga keseimbangan batin, sambil tetap menjaga integritas dan memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Dalam konteks membuat orang memilih Anda, empati berfungsi sebagai pengikat yang mendalam. Orang lebih memilih untuk bekerja dengan seseorang yang mereka rasa peduli terhadap kesejahteraan mereka, bukan hanya yang berbicara atau melakukan hal-hal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan menunjukkan empati yang nyata, Anda menciptakan ikatan kepercayaan dan rasa hormat yang sangat penting dalam setiap hubungan yang sukses, baik itu dalam dunia profesional maupun pribadi. Bagaimana cara melakukannya dengan baik? Bersikap proaktif dalam membantu. Empati tidak hanya tentang memahami, tetapi juga tentang bertindak ketika orang lain membutuhkan bantuan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka saat ini? Jika seseorang tampaknya kesulitan dengan pekerjaan atau situasi pribadi, tawarkan bantuan secara konkret, meskipun itu hanya dengan memberikan waktu atau perhatian ekstra. Menghargai kebutuhan dan perasaan mereka. Kadang-kadang, yang dibutuhkan seseorang bukanlah solusi, tetapi sekadar perhatian atau dukungan emosional. Tunjukkan bahwa Anda menghargai perasaan mereka dengan menyatakan sesuatu seperti, "Saya bisa memahami mengapa itu sangat sulit bagi Anda." Ini membantu orang merasa lebih nyaman dan terhubung dengan Anda. Berikan dukungan yang nyata dan berkelanjutan. Jika Anda berjanji untuk membantu seseorang, pastikan Anda melakukannya secara konsisten dan berkelanjutan. Misalnya, jika Anda berjanji untuk membantu seorang rekan dalam proyek mereka, pastikan Anda memberi bantuan secara aktif dan terus-menerus. Jangan hanya menawarkan bantuan sekali, tetapi pastikan Anda tersedia ketika mereka benar-benar membutuhkan. Hindari membuat asumsi atau menilai terburu-buru. Seringkali, empati terhalang oleh prasangka atau asumsi yang kita buat terhadap orang lain. Jangan terburu-buru untuk memberikan solusi atau penilaian tanpa terlebih dahulu sepenuhnya memahami situasi mereka. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka tanpa intervensi atau penilaian. Mengapa ini sangat penting? Menciptakan rasa koneksi yang mendalam. Ketika Anda menunjukkan empati yang tulus, orang lain merasa bahwa Anda benar-benar peduli dan tidak hanya ingin memanfaatkan hubungan untuk kepentingan pribadi. Ini membangun rasa saling menghargai yang sangat kuat, meningkatkan keterhubungan sosial dan kerjasama. Dalam dunia kerja atau kehidupan sosial, orang lebih memilih bekerja dengan mereka yang menunjukkan pemahaman dan dukungan. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda peduli dengan kesulitan atau tantangan mereka, orang akan merasa lebih nyaman untuk mempercayai dan bergantung pada Anda. Memperkuat kepercayaan dan rasa hormat. Ketika Anda bertindak berdasarkan empati, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Ini meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat yang esensial untuk hubungan yang langgeng dan saling menguntungkan. Contoh praktis. Bayangkan Anda berada dalam situasi di mana seorang kolega sedang mengalami masa sulit di tempat kerja. Alih-alih hanya memberi nasihat atau mencoba menyelesaikan masalah mereka, Anda bisa menunjukkan empati dengan bertanya, "Saya tahu ini bisa sangat membebani. Apa yang bisa saya bantu untuk membuat situasi ini sedikit lebih mudah?" Tindakan ini menunjukkan bahwa Anda memahami beban mereka dan bersedia memberi dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan menunjukkan perhatian Anda, kolega tersebut akan lebih cenderung memilih untuk bekerja bersama Anda atau mempercayakan Anda dengan tanggung jawab lebih besar, karena mereka merasa dihargai dan didukung. 3. Jadilah pribadi yang konsisten dan dapat diandalkan. Salah satu kualitas utama yang diinginkan orang lain dalam hubungan profesional atau pribadi adalah konsistensi.
Stokisme mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip kita, tidak tergoyahkan oleh emosi atau keadaan luar. Ini berarti menjadi seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang tetap teguh dalam kata dan perbuatan. Ketika Anda dapat dipercaya dan konsisten dalam tindakan Anda, orang akan merasa nyaman memilih Anda karena mereka tahu bahwa mereka dapat mengandalkan Anda di saat-saat penting. Konsistensi menciptakan rasa stabilitas dan keamanan bagi orang lain. Jika Anda selalu dapat diandalkan untuk memenuhi janji dan menunjukkan perilaku yang stabil, Anda akan menciptakan kepercayaan yang kuat dengan orang lain. Mereka lebih cenderung memilih Anda, bekerja sama dengan Anda, atau mempercayakan Anda dengan tanggung jawab lebih besar. Orang-orang tidak suka merasa tidak pasti tentang keputusan yang mereka buat, dan ketika mereka tahu bahwa Anda adalah orang yang dapat mereka andalkan, mereka akan lebih suka memilih Anda dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas. Dalam Stokisme, konsistensi ini bukan hanya soal tindakan luar, tetapi juga soal keselarasan antara pikiran, kata-kata, dan tindakan. Anda tidak hanya ingin terlihat dapat diandalkan, tetapi juga harus menjadi orang yang konsisten dalam nilai-nilai dan keyakinan Anda. Ketika Anda hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang Anda pegang, orang lain akan melihat integritas dan kejujuran Anda, dan ini akan menarik mereka untuk memilih Anda. Bagaimana cara melakukannya dengan baik? Penuhi janji Anda. Jika Anda mengatakan bahwa Anda akan melakukan sesuatu, lakukanlah. Jangan membuat janji yang Anda tahu tidak bisa Anda tepati. Ini adalah salah satu cara utama untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Tetap fokus pada solusi, daripada terjebak dalam masalah, lebih baik fokus pada cara-cara untuk mengatasinya. Sikap ini akan menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang solutif dan tidak mudah menyerah. Jangan takut menghadapi kegagalan dalam kehidupan. Kegagalan adalah bagian dari proses. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, gunakan itu sebagai pelajaran untuk tumbuh dan berkembang. Orang yang bisa menerima kegagalan dan belajar darinya memiliki daya tarik yang kuat bagi orang lain. Menjaga keseimbangan mental. Stokisme mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan pikiran dalam situasi apapun. Anda harus bisa tetap tenang di tengah krisis, menjaga kontrol diri dan bertindak dengan kebijaksanaan daripada terbawa perasaan atau panik. Mengapa ini sangat penting? Menciptakan rasa stabilitas. Ketika Anda bisa tetap tenang dan berpikir jernih meskipun di tengah tekanan, orang-orang di sekitar Anda merasa lebih stabil dan merasa bahwa Anda adalah orang yang dapat mereka percayai dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Meningkatkan kepercayaan diri orang lain. Ketahanan Anda dalam menghadapi kesulitan memberi contoh kepada orang lain tentang bagaimana mereka juga bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Mereka cenderung lebih memilih untuk bekerja atau berkolaborasi dengan seseorang yang menunjukkan ketangguhan mental, menunjukkan integritas yang kuat dalam menghadapi tantangan, kemampuan untuk tetap berpegang pada nilai dan prinsip Anda tanpa tergoda oleh kesulitan eksternal akan meningkatkan integritas Anda. Orang lebih cenderung memilih Anda jika mereka merasa bahwa Anda adalah pribadi yang bisa diandalkan dalam keadaan apapun. Contoh praktis, bayangkan Anda sedang bekerja di sebuah proyek besar yang menghadapi banyak hambatan. Ada banyak masalah yang muncul, mulai dari tenggat waktu yang mepet hingga komunikasi yang buruk dengan tim lain. Alih-alih marah atau mengeluh, Anda tetap fokus pada solusi, berkomunikasi secara efektif untuk mencari jalan keluar, dan mengatur ulang prioritas dengan tenang. Dengan menunjukkan bahwa Anda dapat mengelola stres dengan baik, Anda memberi kesan bahwa Anda adalah pemimpin atau rekan yang dapat diandalkan ketika situasi semakin sulit. Hal ini akan membuat orang lebih cenderung memilih Anda, baik untuk proyek selanjutnya maupun dalam kesempatan lainnya. 6. Bangun rasa percaya diri yang sehat dan tidak berlebihan.
Percaya diri adalah kualitas penting yang sangat dihargai dalam berbagai hubungan dan interaksi sosial. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk membangun rasa percaya diri yang sehat, yang berasal dari pemahaman mendalam tentang diri kita sendiri, keterbatasan kita, dan kemampuan kita. Percaya diri yang sehat tidak berarti merasa superior terhadap orang lain, tetapi lebih kepada memahami potensi diri dan bertindak dengan keyakinan tanpa rasa takut atau keraguan. Dalam Stokisme, keyakinan diri terletak pada pemahaman bahwa kita hanya dapat mengendalikan tindakan dan sikap kita, bukan hasil atau pendapat orang lain. Dengan cara ini, kita membangun rasa percaya diri yang tidak rapuh, karena itu didasarkan pada kekuatan batin dan kemampuan untuk menghadapi apapun yang datang dengan ketenangan. Orang cenderung lebih memilih seseorang yang menunjukkan rasa percaya diri yang sehat, karena mereka merasa aman dan yakin bahwa individu tersebut dapat mengatasi tantangan tanpa terpengaruh oleh rasa takut atau kecemasan. Kepercayaan diri yang sehat juga berhubungan dengan keyakinan bahwa Anda dapat belajar dan berkembang, dan bahwa Anda tidak perlu merasa sempurna atau tidak terbatas. Bagaimana cara melakukannya dengan baik? Kenali kekuatan dan kelemahan Anda. Untuk memiliki rasa percaya diri yang sehat, Anda perlu memiliki pemahaman yang jujur dan realistis tentang diri Anda. Sadari di mana kekuatan Anda terletak, dan juga terima kelemahan Anda tanpa rasa malu atau takut. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Percaya diri tidak hanya tentang mencapai hasil yang sempurna, tetapi tentang fokus pada proses dan kemajuan yang Anda buat. Berusahalah untuk menjadi lebih baik setiap hari dan terimalah bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Tanggapi kritik dengan kematangan. Alih-alih merespons kritik dengan defensif atau kesal, gunakan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Percaya diri yang sehat adalah kemampuan untuk menerima umpan balik tanpa merasa terganggu oleh itu. Berlatih mengambil tindakan meskipun ada rasa takut. Kadang-kadang rasa percaya diri datang dari mengambil langkah pertama meskipun ada ketakutan atau keraguan. Teruslah bergerak maju meskipun tidak ada jaminan bahwa Anda akan berhasil. Mengapa ini sangat penting? Meningkatkan daya tarik Anda. Ketika Anda mempercayai diri Anda, orang lain akan lebih cenderung mempercayai Anda. Percaya diri menarik perhatian dan menunjukkan bahwa Anda tahu apa yang Anda lakukan. Membangun kepemimpinan yang alami, orang cenderung mengikuti mereka yang menunjukkan keyakinan dalam tindakan mereka. Kepemimpinan yang berbasis pada rasa percaya diri yang sehat memberi inspirasi dan dorongan kepada orang lain. Mengurangi keraguan dan ketidakpastian. Ketika Anda menunjukkan kepercayaan diri yang sehat, Anda mengurangi keraguan dan ketidakpastian orang lain tentang keputusan atau tindakan yang Anda ambil. Ini menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan. Contoh praktis, jika Anda sedang melakukan presentasi penting di depan audiens, rasa percaya diri yang sehat akan terlihat jelas dari cara Anda berbicara, postur tubuh Anda, dan bagaimana Anda menangani pertanyaan atau tantangan. Jika Anda percaya pada apa yang Anda sampaikan, audiens akan lebih cenderung menerima dan mendengarkan Anda dengan penuh perhatian. Ini memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan nilai dan kemampuan Anda, membuat orang lebih cenderung memilih Anda dalam situasi yang lebih kompetitif. 7. Miliki integritas yang kuat dan jangan pernah mengkompromikannya. Integritas adalah kualitas yang sangat dihargai dalam segala jenis hubungan, baik personal, sosial, maupun profesional. Dalam Stokisme, integritas adalah fondasi utama untuk hidup yang baik. Ini berarti memiliki kesesuaian antara kata-kata dan tindakan Anda, serta selalu berpegang pada prinsip moral yang benar meskipun dalam situasi yang sulit. Integritas bukan hanya tentang tidak berbohong atau tidak mencuri, tetapi juga tentang menjaga komitmen, bertindak dengan kejujuran, dan tidak membiarkan tekanan eksternal mengubah keputusan yang Anda anggap benar. Orang lebih cenderung memilih seseorang yang memiliki integritas karena mereka tahu bahwa orang tersebut dapat dipercaya.
Ketika Anda memiliki integritas, Anda membangun reputasi yang kokoh yang bisa diandalkan oleh orang lain. Integritas menciptakan rasa hormat, dan ketika orang menghormati Anda, mereka lebih ingin bekerja sama, berkolaborasi, atau memberi Anda kesempatan karena mereka tahu Anda akan selalu berpegang pada nilai-nilai yang benar. Stokisme mengajarkan bahwa Anda tidak boleh terpengaruh oleh pengaruh luar yang dapat merusak nilai-nilai moral Anda. Anda harus tahu apa yang benar dan tetap teguh dalam prinsip tersebut, meskipun kadang-kadang ada godaan untuk mengambil jalan pintas yang lebih mudah atau lebih menguntungkan. Prinsip ini sangat penting karena jika Anda mulai mengkompromikan integritas Anda, meskipun sedikit, itu dapat merusak reputasi Anda dan mengurangi rasa hormat yang orang lain miliki terhadap Anda. Bagaimana cara melakukannya dengan baik? Tetap berpegang pada prinsip yang benar. Dalam setiap keputusan yang Anda buat, pertimbangkan apa yang benar dan adil, bukan apa yang paling menguntungkan atau mudah. Ini termasuk dalam hal yang tampaknya kecil, seperti kejujuran dalam komunikasi atau bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Konsisten dalam tindakan Anda. Integritas bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi lebih tentang apa yang Anda lakukan. Jadilah seseorang yang dapat diandalkan untuk melakukan apa yang Anda katakan, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Jaga komitmen Anda. Jika Anda berjanji kepada seseorang atau kepada diri sendiri, tepati janji tersebut. Jika Anda gagal, akui kesalahan Anda dengan jujur dan beritahu orang lain apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaikinya. Bertanggung jawab atas tindakan Anda. Jangan mencoba untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan yang Anda buat. Bertanggung jawab atas keputusan Anda, baik itu baik atau buruk, dan gunakan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Orang yang memiliki integritas tidak takut untuk menghadapi akibat dari tindakannya. Mengapa ini sangat penting? Membangun kepercayaan yang berkelanjutan. Integritas adalah dasar dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan, hubungan profesional atau pribadi akan sulit berkembang. Ketika orang tahu bahwa Anda memiliki integritas, mereka lebih cenderung memilih Anda karena mereka tahu Anda akan selalu bertindak dengan cara yang dapat diandalkan. Menciptakan reputasi yang positif, reputasi Anda adalah aset yang sangat berharga. Ketika Anda berperilaku dengan integritas, Anda membangun reputasi yang kuat yang akan mengarah pada lebih banyak peluang dan kepercayaan dari orang lain. Menghindari konflik moral. Ketika Anda memiliki integritas, Anda akan menghindari situasi yang dapat menyebabkan konflik batin atau perasaan bersalah. Anda tidak akan merasa terjebak dalam situasi yang mengharuskan Anda untuk berkompromi dengan nilai-nilai moral Anda, yang pada akhirnya dapat merusak kebahagiaan dan kedamaian batin Anda. Contoh praktis. Bayangkan Anda bekerja dalam sebuah tim yang sedang menyelesaikan proyek yang penting, dan ada peluang untuk menambah keuntungan dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya etis, seperti memanipulasi data atau memberi informasi yang menyesatkan kepada klien. Meskipun mungkin ada keuntungan jangka pendek, jika Anda memilih untuk tetap berpegang pada integritas Anda dan menolak mengambil jalan pintas tersebut, Anda akan membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan dan jujur. Dalam jangka panjang, orang akan lebih cenderung memilih Anda untuk proyek atau kesempatan berikutnya karena mereka tahu bahwa Anda akan selalu bertindak dengan kejujuran. 8. Jangan bergantung pada persetujuan orang lain. Salah satu prinsip Stokisme yang paling mendalam adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Meskipun tentu saja kita ingin diterima dan dihargai, kita harus belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada persetujuan atau pujian orang lain. Ketergantungan pada opini eksternal akan membuat kita menjadi budak dari persepsi orang lain dan dapat mengarah pada ketidakbahagiaan atau kecemasan yang berlebihan. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri.
Dan kita harus dapat menemukan kedamaian batin tanpa mengandalkan validasi eksternal. Menjadi independen dari pendapat orang lain tidak berarti kita menjadi egois atau acuh tak acuh terhadap perasaan mereka. Sebaliknya, ini berarti kita tidak membiarkan penilaian mereka mempengaruhi pandangan kita terhadap diri kita sendiri atau membuat kita merasa tidak cukup baik. Ketika kita tidak terlalu bergantung pada persetujuan orang lain, kita dapat menjadi lebih autentik dan lebih fokus pada tujuan dan nilai-nilai kita sendiri daripada berusaha menyenangkan semua orang. Bagaimana cara melakukannya dengan baik? Fokus pada nilai dan tujuan Anda sendiri. Tentukan apa yang benar-benar penting bagi Anda dan fokuslah untuk mencapainya. Jangan biarkan opini orang lain menghalangi perjalanan Anda. Ingatlah bahwa jalan hidup Anda adalah milik Anda, dan Anda berhak untuk mengejar apa yang membuat Anda bahagia dan puas. Kembangkan rasa percaya diri yang kuat. Ketika Anda memiliki rasa percaya diri yang kuat, Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa baik tentang diri Anda sendiri. Ini memberi Anda kebebasan untuk bertindak dengan cara yang jujur dan autentik. Terima ketidakpuasan dengan bijaksana. Ketika orang tidak setuju dengan Anda atau tidak menyukai pilihan yang Anda buat, terimalah itu dengan kepala tegak. Anda tidak bisa menyenangkan semua orang, dan itu adalah hal yang normal. Biarkan orang lain memiliki pandangan mereka sendiri tanpa membiarkannya mengubah pandangan Anda tentang diri sendiri. Evaluasi diri berdasarkan standar Anda sendiri. Alih-alih menilai diri Anda berdasarkan apa yang orang lain pikirkan atau harapkan, evaluasilah diri Anda berdasarkan standar pribadi Anda sendiri. Apakah Anda telah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda? Apakah Anda telah berpegang pada nilai-nilai Anda sendiri? Meskipun itu sulit, inilah yang seharusnya menjadi fokus Anda. Mengapa ini sangat penting? Meningkatkan rasa kebebasan. Ketika Anda tidak tergantung pada persetujuan orang lain, Anda merasa lebih bebas untuk menjadi diri sendiri. Anda tidak perlu lagi menyembunyikan atau mengubah siapa Anda hanya untuk menyenangkan orang lain. Mendorong keaslian, orang lebih cenderung memilih Anda jika Anda tetap menjadi diri sendiri dan tidak mencoba untuk menjadi sesuatu yang Anda bukan hanya untuk menarik perhatian atau mendapatkan persetujuan. Keaslian Anda adalah kualitas yang sangat dihargai dalam hubungan sosial atau profesional. Mengurangi stres dan kecemasan. Terlalu fokus pada apa yang dipikirkan orang lain dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang tidak perlu. Dengan mengurangi ketergantungan pada persetujuan eksternal, Anda dapat hidup dengan lebih tenang dan damai. Contoh praktis. Bayangkan Anda berada dalam sebuah tim di tempat kerja dan Anda memiliki ide yang berbeda dari mayoritas orang. Alih-alih mengikuti pendapat mayoritas hanya untuk diterima, Anda memilih untuk mengemukakan ide Anda dengan percaya diri. Meskipun beberapa orang mungkin tidak setuju, Anda tetap teguh pada keputusan Anda karena Anda tahu bahwa ini adalah pilihan yang tepat berdasarkan nilai dan penilaian pribadi Anda. Dalam jangka panjang, orang akan menghargai keberanian Anda untuk berbicara dengan jujur dan tidak bergantung pada opini orang lain, dan mereka akan lebih cenderung memilih Anda dalam kesempatan berikutnya. Kesimpulan, membuat orang memilih kita daripada yang lain bukanlah soal berpura-pura atau mengikuti tren, melainkan tentang mengembangkan kualitas batin yang mendalam dan autentik. Stokisme, sebagai filosofi yang menekankan pengendalian diri, kebijaksanaan, dan penerimaan terhadap hal-hal di luar kendali kita, memberikan panduan yang sangat berharga untuk meraih daya tarik sejati. Prinsip-prinsip seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, memiliki integritas yang kuat, dan tetap tenang dalam menghadapi tantangan adalah kualitas-kualitas yang dihargai oleh orang lain dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih menarik. Dalam dunia yang penuh dengan kecemasan sosial dan tekanan eksternal, kemampuan untuk tetap setia pada nilai-nilai kita, tidak bergantung pada persetujuan orang lain,
dan menjalani kehidupan dengan keaslian yang kuat adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Dengan menerapkan ajaran Stoikisme, kita dapat menjadi individu yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih dapat diandalkan, yang pada akhirnya membuat orang lain merasa lebih tertarik untuk memilih kita, baik dalam hubungan profesional, sosial, maupun pribadi. Intinya, daya tarik sejati bukanlah tentang bagaimana kita tampil di luar, melainkan tentang bagaimana kita mengelola diri kita di dalam. Dengan membangun kualitas internal yang kuat dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, kita tidak hanya membuat orang lain memilih kita, tetapi juga menjadi lebih damai dan puas dengan diri kita sendiri.